ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, tersebar sebuah PDF, yaitu dari biasanya yang menyampaikan itu Pak Jenderal Agus Sucharso biasanya sih, kalau sekarang saya nggak tahu ya. Beliau termasuk ketua sebuah persilatan yang ada dalam Islam Jamaah yang kondang bahasanya. Beliau menyampaikan biasanya puisi-puisi, puisi lah, lebih banyak bukan puisi ya, apa ya, kata-kata indah lah. Kalau puisi itu kan ada bait-baitnya, ini tidak, ini sebuah rangkaian kata-kata indah. Mari kita baca, karena di bawah ada bagian-bagian yang menyangkut tentang JRK atau mantan. Nah, ada berapa paragraf nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 paragraf. Wih, panjang tentunya. Kita nanti komentari sedikit-sedikit, tidak masalah. Sekiranya perlu dikomentari. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Judulnya adalah Sambaran Petir. Mantap. Begitu maha bijaksana Allah ketika menunda azabnya pada manusia, padahal kekurangan ajaran dan penentangan manusia pada perintah Allah sudah kelewatan. Andai saja manusia yang berbuat jahat langsung disambar petir, kepalanya putus, menggelundung, pasti semua penghuni bumi sifatnya jadi baik, semua tidak ada perselingkuhan, zina, tipu-tipu, pengkhianat, penipuan, pencurian, fitnah dan lain-lain dan sebagainya dan lain sebagainya. Loh, diurut-urut banyak sekali kebusukan yang dilakukan manusia. Sepintas tidak ada masalah, memang benar adanya. Seandainya orang melanggar, orang bermaksiat, langsung disambar petir. Mulut dan petir sama-sama tajam dan bisa melukai. Makanya luhurkan kalimat dan perilakumu yang santun. Tak usah kau tinggikan suaramu. Hujan yang menyirami padang dan lembah di pegununganlah yang menumbuhkan bunga-bunga, bukan petirnya yang ditunggu saat hujan datang. Orang-orang justru mengerutkan badan, was-was, bahkan menutup telinga saat kilat berkelebat, sampai lupa harusnya mereka doa minta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Ya, itu benar adanya. Kita tidak bisa mengomentari ya. Kalau kita benar, katakan benar.
Kalau bahasanya ada yang salah atau yang ada yang perlu kita komentari, kita komentari. Tidak ada masalah ya. Ketahuilah, kata-kata merendah, apalagi diembel-embeli nama-nama binatang, anjing, babi, kunyuk, makian itu tak ubahnya seperti petir. Sangat-sangat menyakitkan. Ada sih manusia bangsa bangga menjadi petir ketimbang pelangi. Lebih suka menakut-nakuti ketimbang memberi ketenangan. Satu sambaran petir bisa membelah sebuah pohon besar. Pimpinan yang sering mengumbar amarah bisa membuat silaturahim umat jadi ambiar. Di depannya semua manggut-manggut, di belakangnya sama-sama dikentuti. Lah ini, kalimat ini sebenarnya ditujukan kepada sang imam. Jadi kalau Anda merasa ini, yang membaca ini, kalau kita rasakan, ya disifati oleh pengurus atau imam-imam Islam jamaah. Coba saya ulangi lagi ya. Nah. Mana tadi? Pemimpin yang sering mengumbar amarah bisa membuat silaturahim umat jadi ambiar. Di depannya semua manggut-manggut, di belakangnya sama-sama dikentuti. Kan ini sifat keimaman atau sifat Islam jamaah, pemimpin Islam jamaah terhadap para mantan. Menakut-nakuti kepada jamaah agar jangan berhubungan dengan mantan. Persis apa yang diucapkan di dalam kalimat-kalimat rangkaian kata yang begitu bagus ini. Ada dua hal yang utama yang sebaiknya kita berikan kepada anak-anak kita. Satu adalah akar, yang lain adalah sayap. Agar pohon menjadi tinggi dan kuat, biarkan akarnya tumbuh dalam tempaan. Kalau perlu dijepit dulu di bawah berbatuan seperti petani Arab membibitkan pohon kurma. Makin tinggi dan besar pohonnya, harus makin tangguh akarnya. Ada masalah. Yang namanya kritik itu seperti turunnya hujan, kadang rintik-rintik lembut, kadang deras menusuk. Sesekali dititipi petir supaya ikut menyerempet, tapi walau cuma nyerempet, nasihat pemantapan terdengar tajam. Pahit madunya, nasihatnya terasa banget, kefahamannya yang miring-miring diluruskan dengan belayan, campur serentian, tapi di dalamnya terkandung kelembutan dan manfaat, sekaligus menyuburkan jiwa tanpa merusak harga diri dan kehormatan pengurus setempat. Nah ini nggak sesuai. Ini juga dalam rangka menyinggung pengurus-pengurus itu. Kalau bapak-bapak pengurus, cuman kalimatnya jelas. Kalimatnya jelas. Serentian tanpa merusak harga diri dan kehormatan pengurus setempat. Padahal kenyataannya tidak. Pengurus atas itu kalau memarahi jamaahnya di bawah itu tanpa ukuran. Taat swarga gak taat rokok. Ini swarga gak nginin rokok. Kan gitu. Udahlah, kita itu sudah apa. Jadi kalimat seperti ini tentunya kita katakan bahwa kalimat ini bukan kalimat yang ditujukan kepada kita, tapi banyak pengurus-pengurus yang seharusnya merasa melakukan seperti ini. Di alam sebenarnya memang sih petir bisa membunuh meski berbahaya, tapi petir bukanlah membunuh sesuai perintah Allah. Ia hanya menyambar sasaran terpilih lalu diuleknya jadi debu. Cahaya kilat itu aslinya berbinar-binar, mewah mempesona, tapi bisa mengerikan bila diikut gelegar petir. Kita mungkin ingat saat terakhir petir marah-marah, sak Kabupaten Kediri listrik mati, padahal cuman gardu listriknya yang ditendang petir. Anak-anak ketakutan sembunyi sambil memeluk ibunya, karena yakin hanya di pelukan tangan ibu petir tidak akan berani mengganggu. Sungguh luar biasa kalimat-kalimatnya, luar biasa ya. Langit yang indah lembut biru sebenarnya menyimpan petir seperti seorang penyabar yang menyimpan amarah
Tapi hujan petir pastilah sesekali saja. Selesai unek-unek petir dimuntahkan, ya selesai. Dunia lalu berbenah dari puing-puing yang berantakan. Beberapa puluh tahun meratapi bencana, setelah lupa, lalu semua bisa lagi, kelakuan lama mulai lagi. Yang hobi melanggar, yang melanggar lagi tanpa disuruh. Kalau ada yang sadar karena terpaksa dalam pernyataan tobatnya, diduga akan bilang begini lagi, kapok, ditambah getun banget, benar-benar tidak akan mengulangi deh. Itu Anda menceritakan, beliau menceritakan begitulah cara proses pertobatan dalam Islam jamaah. Nah, jadi dalam Islam jamaah itu pertobatan itu kan ya, kita bisa mengatakan pertobatan, taubatnya seseorang itu diatur oleh keimaman. Makanya ada tobat nasuha, taubat munafik, ada tobat apa? Tobat apa Lombok gitu ya. Kalau nggak salah lah ya. Nah, kapok-kapok Lombok, tobat tapi diulangi lagi, dan sebagainya. Tapi itu semua sebenarnya karangan sang imam aja untuk menakut-nakuti agar jamaahnya bisa bertobat. Lalu setelah bertobat adalah melakukan kafaroh. Lanjut. Badai akan datang lagi pada waktunya. Maqadirullah sudah tertulis 50.000 tahun yang lalu sebelum manusia diciptakan. Makanya ketika badai mulai kedip-kedip memberikan isyaratnya mau meledak, waspadalah, banyak-banyaklah berdoa. Bisa-bisa badai kali ini kamu sudah masuk daftar yang akan dibabat tanpa ampun. Hujan tak pernah mengatakan bahwa ia membawa petir, juga tak membisiki ada guntur yang ikut bersamanya. Itulah alam yang penuh misteri. Kalau kita maknai secara mendalam, beliau insya Allah eksplisitnya apa? Pemahaman secara mafhumnya ya hati-hati. Cobaan itu nanti akan kita kena daftar orang-orang yang akan dikatakan keluar atau dikatakan murtad dari Islam jamaah. Kan gitu, hati-hati. Almarhum Mbah Nur Hasan beri pesan singkat yang melegenda ke hati jamaah. Iji-ijine wong jamaah supaya tetap netepi, memerlukan dan mempersungguh Quran hadis jamaah, mulai insaf, faham, sampai pol tutup pol patinya masing-masing. Jangan gentar menghadapi cobaan yang namanya fitnah, gonjang-ganjing dan kaum zalim yang berebut menyakitimu. Itu sudah jadi bagian orang iman. Azab akhirat untuk orang iman memang sengaja diberikan saat hidup di dunia. Sesuai hadis, ummati hadhihi ummatun marhumatun laisa alaiha adabun fil akhirah. Adabuha fid dunya al fitnatu waz zalazilu wal qatlu. Rawahu Abu Dawud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku adalah umat yang dirahmati. Tidak ada baginya siksa di akhirat. Siksanya mereka sudah diberikan di dunia berupa fitnah, gonjang-ganjing, dan peperangan. Nah, lagi-lagi Islam jamaah ketika ada hadis model seperti ini, ummati ya hanya diklaim sepihak bahwa dialah yang satu-satunya yang beranggapan ada umatnya Nabi, yang lain tidak. Yang lain tidak. Bagi orang jamaah, akar adalah pondasi kepahaman. Harus kokoh, harus tangguh. Akar kepahaman harus menancap dalam diri jamaah, tembus ke seluruh generusnya. Tidak ada peluang untuk makhluk sekelas JRK. Tidak ada peluang untuk makhluk sekelas JRK yang compang-camping dan merana. Karena jualan dan rayuan tidak laku di lingkungan jamaah, baik online apalagi offline. Adapun sayap itu alat penggapai pahala, hari demi hari diasah untuk penyempurnaannya. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Kita ini mantan-mantan JRK itu dianggap apa, compang-camping yang nggak laku dalam jamaah.
baik rayuan secara offline maupun secara online. Kalau nggak laku itu kan kalau pernah ngerti terus nggak laku. Ini ngerti aja kadang-kadang tidak. Kalau memang nggak laku, kenapa mereka batasi? Kenapa tidak semua jamaahnya diminta untuk mendengarkan, untuk melihat, melihat, kemudian menonton YouTube-nya para mantan. Kalau memang dikatakan JRK tidak laku, kenyataannya bisa kita husnuzon billah. Kita sekali nonton 1, 2, 3 kali, insya Allah bismillah, insya Allah ya. Nah, Allah akan membuka akal sehat, akal waras mereka. Dan akhirnya muncullah 30 poin. Jadi kalau bahasanya ini dalam bahasa kalimat-kalimat yang cantik ini mengatakan bahwasanya apa? Tadi mana tadi? Tidak ada peluang untuk makhluk sekelas JRK yang compang-camping dan merana, karena jualan dan rayuan tidak laku di lingkungan jamaah, baik online apalagi offline. Nah, itu sangat tidak terbukti. Sangat tidak terbukti. Udah turun ya, ya turun. Usul. Mau nampang, ya udah. Adapun sayap itu alat menggapai. Adapun sayap itu adalah alat untuk menggapai pahala hari demi hari, diasah untuk penyempurnaannya. Generus jamaah saat ini ibarat jutaan pohon-pohon kecil. Akarnya dipupuk kuat, disiapkan agar ulet berdaya tahan tangguh dibanding pohon festival yang tumbuh di drum bekas, dipajang di kios-kios, seperti juga musim hoak tanaman hias. Nama-nama dan harganya meroket, diburu semua orang, tapi namanya upaya tipu-tipu, tumbal rontok tali keiman. Namanya sebentar saja langkahnya keserimpet jungkel, nyungsep jadi tumbal, rontok tali keimanannya berjatuhan entah kemana. Ingat benar saat JRK muncul 4 tahun yang lalu, berkibar-kibar gebrakannya mempesona, tapi habis itu bunyi pret. Lalu bles, bablas anginnya. Ya. Masyaallah muslimin hafidhakumullahu ta'ala, beliau ini sedang mengatakan bahwasanya 4 tahun yang lalu beliau masih ingat persis ya. Biasanya menyampaikan Pak Agus Susarsno. 4 tahun yang lalu seakan gebrakan JRK itu dirasakan sungguh luar biasa. Seakan-akan. Lalu mereka sekarang mengatakan, sekarang mana suaranya? Oke. Artinya oke itu kita tidak akan berhenti. Jadi bersatunya kawan-kawan dalam rangka membuka, membongkar, meluruskan kesesatan Islam Jamaah tidak akan berhenti selama Islam Jamaah mendakwahkan kesesatan tersebut. Jadi selama mendakwakan kesesatan tersebut, ya kita akan selalu terus-menerus untuk memberikan masukan. 4 tahun yang lalu dikira kita itu sudah tidak ada bunyinya. Padahal tidak. Sengaja Anda menutup dari informasi itu aja. Jadi itu adalah kesengajaan Anda untuk menutup dari segala informasi, sehingga seakan-akan apa yang Anda dengar tentang Islam Jamaah, tentang mantan-mantan sudah tidak tampak lagi. Oke, kalau gitu kita siap. Insya Allah akan terus kita lancarkan, terus kita bahasan kita lanjutkan perjuangannya, sehingga insya Allah bismillah nanti pada akhirnya jamaah Anda akan berbondong-bondong untuk hijrah dan kembali kepada kaum muslimin. Oke, demikianlah saudaraku semua.
apa yang saya sampaikan. Kesempatan pada sore hari ini, semoga tetap semangat, salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك